Inspirator Muda Indonesia, dimanapun berada, seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada sahabat Inspirator Muda Indonesia dimanapun berada. Barangkali sharing apa yang saya sampaikan ini membuat sahabat-sahabat Inspirator Muda dimanapun berada lebih berhati-hati terhadap dua sosok ini. Karena dua sosok ini sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita, dalam karir kita, dalam kesuksesan kita. Dua sosok ini sangat, kalau di agama saya, sangat sakral, sangat harus benar-benar dijaga perasaannya, dijaga martabatnya, harus dihormati, harus jangan sampai kita melukai hatinya, yaitu orang tua dan guru. Jadi kepada dua sosok ini, orang tua dan guru, kita tidak boleh sampai berada di atasnya. Karena hakikatnya orang tua dan guru itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saat kita di rumah, orang tua kita adalah guru kita. Karena saat kita di rumah, orang tua yang mengajari kita, orang tua yang mendidik kita, orang tua yang mengenalkan huruf kepada kita. Dan saat kita di sekolah, saat kita di pesantren, saat kita di pondok, guru kita berperan sebagai orang tua kita. Karena disitulah kita diasuh, di pesantren itulah kita dibesarkan, di sekolah itulah kita dikenalkan kepada ilmu pengetahuan tentang adab, tentang akhlakul karimah. Nah, disitulah kita diberikan ilmu yang sangat luar biasa. Berbicara terkait adab, di sini saya ingin membawakan sebuah kisah di mana ini terjadi, kisah nyata yang pernah saya dengar, yang terjadi di kota Tarim, di mana kota Tarim ini dikenal kota paling suci, kota paling bersih, kota yang melahirkan beribu bahkan berjuta-juta ulama, bahkan di situ kumpulannya para wali. Nah, pada suatu ketika ada seorang guru di sana, Syekh, kalau tidak salah namanya Syekh Abdurrahman. Beliau ini terkenal orang yang sangat luar biasa, ilmunya sangat tinggi, pengetahuannya sangat luas, bahkan beliau ini mungkin satu di antara waliullah. Singkat cerita, sahabat Inspirator Muda Indonesia, beliau ini punya santri mengajari berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Beliau punya santri yang cukup banyak, dan ada santri yang menonjol, di mana satu santri yang menonjol ini pintar, sangat luar biasa. Bahkan lama-kelamaan ilmunya sudah setara dengan gurunya. Ilmunya sudah setara dengan gurunya, sehingga membuat si santri yang pintar ini menjadi congkak, menjadi sombong, seakan-akan dirinya sudah setara dengan gurunya. Sehingga kadang karena sudah dia merasa pintar, dia sudah merasa jago, udah setara dengan gurunya, sama gurunya itu tidak manggil syekh lagi, sama gurunya tidak manggil ustadz lagi, tidak manggil kiai lagi, tapi langsung manggil namanya Abdurrahman. Karena mengira dirinya sudah setara dengan gurunya. Sedikit cerita sahabat Inspirator Muda Indonesia, sang guru ini meresponnya biasa, santai, tidak dimasukkan di hati karena gurunya menganggap biasalah seorang santri. Nah, jadi santri yang satu ini mau masuk ke ngaji, mau tidak masuk, sudah seenaknya sendiri tanpa izin. Suatu ketika ditanyakan sama kiainya, santri ini nggak masuk, dibiarin. Kemana si fulan? Nggak masuk, dibiarin. Sampai suatu ketika si santri ini sudah hafal berbagai kitab yang sangat tebal, sehingga namanya sangat familiar di kawasan itu, dan banyak orang ingin mendatangi ketika dia mengadakan sebuah tausiah, ketika dia mengadakan sebuah seminar, ketika dia mengadakan sebuah kajian. Terkenal santri senior Syekh Abdurrahman yang hafal puluhan kitab, syarahnya hafal, tidak hanya di luarnya tapi di dalamnya hafal semua. Sampai suatu ketika Syekh Abdurrahman ini seperti biasa mengajar, tapi si santri ini nggak datang. Akhirnya Syekh Abdurrahman bertanya kepada salah satu yang ada di tempat beliau ngajar itu, ditanyakan, di mana fulan, kok nggak hadir? Loh, bukannya fulan hari ini ngisi pengajian kiai di kota seberang, kota Mukalla kalau nggak salah ya, di kota seberang.
Tidakkah Fulan izin sama Syekh Abdurrahman? Oh, begitu sekarang katanya. Akhirnya si Fulan ini sudah berangkat ke kota sebelah, ingin mengadakan seperti pengajian lah. Pengajian umum di mana orang sudah berbondong-bondong datang ingin menyaksikan kehebatannya santrinya Syekh Abdurrahman. Ingin menyaksikan pinternya santrinya Syekh Abdurrahman karena santri senior, dan sudah ribuan orang berkumpul di situ. Dan dengan gagahnya Fulan ini datang ke tempat itu, dan di belakang, artinya di tempat dia nyantri, Syekh Abdurrahman ini bertanya, oh begitu sekarang, dia sudah kelewat batas. Dia sudah tidak memposisikan lagi saya sebagai gurunya. Kalau seperti itu, biarkan Fulan itu datang ke tempat itu, tapi ilmunya dia tetap di sini. Nih, perhatikan. Biarkan si Fulan itu datang ke Mukalla, biarkan si Fulan itu datang ke kota seberang, kota sebelah, tapi ilmunya saya biarkan di sini. Akhirnya dipanggillah Fulan untuk naik sebuah mimbar, untuk naik ke sebuah pentas yang sangat megah di situ, dan sudah ribuan orang berdatangan ingin menyaksikan kehebatannya. Kemudian dia mengucapkan salam dengan gagahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai di situ dia blank. Sampai di situ dia blank. Akhirnya dia berkata sendiri, kenapa saya jadi seperti ini? Di mana hafalanku? Kenapa kok saya jadi lupa? Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, akhirnya apa yang terjadi sahabat Instruktur Muda Indonesia, di saat itulah semua ilmunya hilang seketika. Semua hafalannya, kitab syarahnya, pengetahuannya seketika hilang. Sehingga santri Fulan yang terkenal ini akhirnya tersebar ceritanya bahwa di pengajian dia sudah kehilangan semua hafalannya, semua ilmunya, semua pengetahuannya hilang seketika. Kenapa? Karena dia sudah mulai sombong dan su'ul azab kepada guru. Jadi sahabat Inspektur Muda Indonesia, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri kita kepada dua sosok ini, yaitu orang tua dan guru kita. Sesukses-suksesnya kita, seberhasil-berhasilnya kita, sehebat-hebatnya kita, kita tidak lain adalah seorang anak yang tidak bisa apa-apa di depan orang tuanya. Dan kita hanya sebatas santri, sebatas murid yang tidak bisa apa-apa di depan gurunya. Sehingga tidak pernah ada rasa kesombongan terhadap orang tua kita dan guru kita. Sehingga cerita sahabat Inspektur Muda Indonesia, akhirnya Fulan yang terkenal orang hebat awalnya, singkat cerita dia menjadi orang yang menjual arang. Tidak lagi dengan nama besarnya, tapi kehidupannya setiap hari dia menjadi penjual arang dan jatuh miskin. Jadi sahabat Inspektur Muda Indonesia, semuanya ini tidak lain adalah titipan dari Allah yang melalui perantara orang tua dan guru kita. Jangan sampai kita sombong, durhaka, takabur, su'ul azab kepada dua sosok ini, yaitu orang tua dan guru kita. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.